Teman-teman semuanya, balik lagi di Bertugo bersama aku Hendro. Dan di episode kali ini aku saat ini sudah berada di kawasan Blok M Hub yang berada di Jakarta Selatan. Dan untuk episode kali ini aku bakal mau nyobain salah satu trayek terbaru lagi dari PT Transjakarta yang per hari ini di tanggal 12 Maret 2026 sudah resmi melayani pengumpan. Ya betul teman-teman, koridor yang akan aku coba di episode kali ini yaitu koridor SH2 dengan rute Blok M menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta via tol, teman-teman. Dan untuk bis Transjakarta koridor SH2 ini dia berada di jalur 6 dan berdampingan dengan bus bandara yang dioperasionalkan oleh Damri. Nah, singkat cerita, ini aku habis pulang dari kegiatan aku dan kali ini aku bakal nyobain Transjakarta koridor SH2 langsung dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini sudah terlihat ya display informasinya sudah ada satu pemberangkatan bis Transjakarta koridor SH2. Bagaimana keseruan dan suasana perjalanan kali ini? Tonton sampai habis. Ya teman-teman, sekarang aku OTW menuju ke jalur 6 dari terminal Blok M dan untuk mencoba menumpangi koridor SH2 ini. Dan di sini sudah ada tap on busnya di sini dan ini kemungkinan nanti akan tapnya di sebelah sini. Ini bisnya sudah berada di sana. Mungkin nanti akan maju ke depan. Dan di sini untuk semua jalur yang berada di terminal Blok M sudah dioperasionalkan penuh oleh Transjakarta. Baik Transjakarta itu sendiri dari versi yang reguler sampai Royal Trans hingga Royal Transnya. Oke, bisnya sudah tiba teman-teman bersama TJ 499 langsung menuju ke Soekarno-Hatta. Oke, kita sampai di sini aja. Ini koridor SH2 teman-teman. Dan fun fact aja, khusus di koridor SH2 ini sudah tersedia rak khusus untuk koper. Oke, kita akan enjoy ya teman-teman bareng koridor SH2 ini. Nah. Oke, ternyata untuk bisnya gak lama ngetemnya dan langsung berangkat ya. Nah, ini bus Damri yang dari Blok M menuju ke Soekarno-Hatta juga. Dan untuk ngetemnya di sini, ini kayaknya dari bandara deh. Ya. Untuk dari bandara, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk koridor SH2 ini busnya akan melalui Jalan Jenderal Sudirman. Itu sekitar kawasan Bundaran Senayan sampai Bursa Efek Indonesia. Setelah itu bisnya akan belok kiri melalui kawasan Petamburan dari kawasan J-Expo, Gerbang Pemuda ya, DPR RI. Lalu bis ini akan langsung masuk tol dari gerbang tol Petamburan. Nanti langsung tembusnya ke kawasan gerbang Bandara Soekarno-Hattanya teman-teman. Nah, ini kondisinya hari pertama masih ya standar lah seperti konten sebelumnya dari koridor B51 kemarin ya. Kita akan enjoy ya teman-teman di perjalanan kali ini.
berada di daerah Bundaran Senayan. Dan kayaknya ada yang aneh. Oh, ada Amar guys. Ngapain lu? Kita bareng Amar ternyata teman-teman. Ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kurang lebih udah setengah jam dari Blok M karena macet di CSW. Mari kita lihat aja nanti sampai bandara itu berapa lama. Karena yang pertama ini waktunya pas banget pulang kerja. Yang kedua pas buka puasa juga. Menuju buka puasa. Iya. Yang ketiganya Ya, memang kondisi seperti biasa di sini ya. tapi kalau semisalnya lancar ini harusnya bisa lebih cepat sih perjalanannya. CSW sih paling parah pak, sumpah. Ya, kalau nggak ngambil jam kerja harusnya lebih cepat lah ya. Ya itu bisa jadi opsi buat teman-teman deh. Yuk kita nikmatin lagi. Masih lumayan banyak pemberhentiannya. MPR Santo. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke teman-teman, saat ini kita sudah masuk tol dalam kota, menuju langsung tembus ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan untuk kondisi jalan macet teman-teman, karena ini udah jelang berbuka puasa dan bertepatan banget sama jam pulang kerja. Ini mobilnya sih rata-rata mengarah ke tol Jakarta Merak ya, karena emang mayoritas mobil ini emang setelah nanti dari tol dalam kota ini akan langsung belok kiri ke arah Tangerang area. Banyak tuh Tangerang area tuh kemana aja tuh bisa, sampai ke bandara pun juga lewat JOR yang lintas barat pun juga bisa teman-teman.
semuanya, kita udah sampai di shelter stop stasiun KA Bandara, lebih tepatnya di Skytrain Airport di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang jelas teman-teman pastikan untuk sebelum naik bis ya, lebih tepatnya ya, jangan sampai salah rute. Kan sebelumnya kan ini kan cuma satu trayek aja ya teman-teman, Transjakarta pelayanan SH1 menuju ke Kalideres. Nah, berhubungan ini sudah ada 2 trayek, jadi pastikan teman-teman jangan sampai salah naik ya. Intinya ada yang tujuan Blok M sama ada yang tujuan Kalideres. Ini kayak nggak pelayanan ya Pak? Nah, kayaknya muter dulu bisa. Ada ini kalian administrasi. Nggak ada ya di sini. Sebelah sana tuh Mar. Itu yang Royal Trans tapi jadiin apa? Shuttle-nya airport. Sebelumnya itu pakai Lorena. Tapi dari tahun 2024 akhir gantilah jadi Armada ini. Yuk kita lihat dulu ya. FS. Free shuttle singkatannya. Ini pelayanannya dia dari CBD Soekarno-Hatta muterin lewat shelter stop Kalayang, Terminal 2, Terminal 3 sama Terminal 1. Nah ini bisa. Operasinya jam berapa aja nih? Operasionalnya Yes. infonya ya, gua agak-agak lupa. Coba ini untuk free shuttle 24 jam ya Pak Oke. untuk ini. Tapi kalau ada yang koreksi nanti aku akan koreksi di kolom komentar. Seingatku 24 jam Pak. Nah, tuh itu bisa jadi opsi untuk kalian yang tiba di sini tengah malam mungkin ya. Tapi mungkin kalau ada update info lain bisa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Feelingku sih 24 jam karena untuk Skytrain tuh operasional cuma sampai jam setengah 11. Selebihnya ya pakai Skytrain. Pakai free shuttle. Kita lanjut. Udah berubah ya coy. Masih ada rem. Gue terakhir kesini 1 bulan yang lalu tapi belum ada sebagus seperti sekarang sih. Udah berasa tidak penasaran. Coba tadi lo naik sampai ke atas. Capek. Terus tiba-tiba gua yang di situ tau-tau jalan sendiri. Kita OTW ke Terminal 3. Pengen sih gua ke 1C. Terminal 1C kan baru selesai renovasi tuh. Cuman berhubung tenannya jauh lebih banyak di Terminal 3, jadi ya udah kita ke Terminal 3 aja. Terus pesawatnya lebih banyakan di sana sih sebenarnya. Kalau untuk 1C ini for information teman-teman, cuma Citylink aja yang ada. Terminal 2 and Terminal 3 has just arrived on track B. Perhatian, kalian tujuan Terminal 2 dan Terminal 3 telah dibangun. Oke teman-teman, Terminal 3. Sampai di Terminal 3 Soekarno-Hatta by Journey Airport. Wes. Ini kita full tadi trip pakai Transjakarta koridor SH2. Mungkin habis ini kita langsung closing ya, Bang. Ya, closing terus kita nyari makan di sini. Gate mana nih kira-kira nih? Gate Emirates kali. Emirat belum buka ya, Pak? Belum. Lihat. Qatar. Nggak, kayak ke Garuda aja deh. Terminal 3 ya, teman-teman. Welcome. Ini first time ya, Pak? Ya oke. Lu yuk first time ya? Fine. Karena dia biasanya naik pesawat, dia naiknya di Terminal 2, teman-teman. Ya. Aku di sini lebih seringan Terminal 3.
Karena saya baru merambah domestik ya, belum merambah Internasional ada ya Terminal 2 sebenarnya mah. Sebenarnya ada. Ini domestik teman-teman. Hainan udah buka gate dong coy. Ada Apa? Oh iya, nanti deh. Hainan emang jam. Oh iya, Hainan jam 7. Pantas udah buka. kita besok episodenya ke Jepang ya. Gak ya, belum. Lu nggak mau spill. Abis episode ini mau bahas apaan lagi? Ntar mau bahas SH3 Blok M Tokyo. Pakai ngaco aja. Oke teman-teman, ini kondisi terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apa nih? Mau ngomong apa nih? Ya, itu kita mau bikin video, mau bikin closing, mau bikin segmen video lainnya. Jogja. Oh iya, puasa ya. Lebaran puasa, saran temanya gubah di siang. Tapi kok kayak resepsi pernikahan nih teman-teman. Ya, kayak Arabian Night gitu ya. Iya. Ah iya, ayo teman-teman, mumpung di Suta, aku mau deklarasi habis Lebaran Vertugo akan terbang kembali ke Kuala Lumpur. Pesawatnya apa? Gimana sensasi perjalanannya? Nanti aku akan bahas di episodenya. Nah, Ikut gak? ya untuk sekarang ditunggu aja ya episode dari Mamang Hendro ini. Iya. Udah Ethiopia, itu get day-nya. Oke. Terus Marugame, Turkish, Istanbul, yuk. Oke, kita langsung ke closing aja teman-teman. Teman-teman, kita sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lebih tepatnya di Terminal 3 Ultimate bersama dengan Amar yang tiba-tiba kelihatan nongol dari stop GBK. Gimana ceritanya, Pak? Ya. Awal banget gue ajakin lu kagak mau lu. Ya oleh emang ini, tapi emang kalau udah niat kalau balik sore kita gasin aja ya. Ya, singkat cerita kan tadi kan awal mulanya kan kita mau bareng-bareng ya teman-teman. Dari Blok M menuju ke sini. Bukan dari Blok M sih, pokoknya intinya kita harus ketemu di satu titik yang sama supaya kita on board bareng. Tapi di waktu yang hari hanya nih lebih tepatnya gak ada kabar yang pertama. Yang pertama gak ada kabar. Yang kedua, aku di saat lagi opening tiba-tiba dia ngechat. Jadi nggak ada SA2. Ya iya, gue langsung kirim aja fotonya. Dia nyampe di Blok M. Terus lagi opening. Terus aku tanya lagi kan, gas nih, gue bilang gitu. Dia masih ragu awal mulanya. Ya kan, lu ragu awal mulanya. Ya udah kalau emang itu join aja, gue begitu kan. Nah habis itu pas aku di dalam bis, dia tiba-tiba nanya, bisnya udah OTW apa belum? Ya aku udah bilang iya udah OTW, tapi emang bisnya emang agak cukup crowded ya temen-temennya. Tadi kalau udah lihat video sebelumnya crowded di simpang CSW. Jadi untungnya masih bisa kekejar sih. Masih bisa kejar. Karena emang waktunya pas buka puasa ya, yang pertama, yang keduanya emang jam pulang kerja. But thank you. Udah join, tiba-tiba join karena emang mau gak ada dia, mau ada dia, ini konten tetap harus jalan karena emang first time banget. SA2 ini sebenarnya gini Pak, SA2 tuh kenapa bisa dibilang rute spesial karena dia langsung dari pusat kota Pak. Kalau untuk SA1 kan masih agak pinggir ya, agak pinggir dan langsung ke tujuannya kan. Yes. Nah itu bisa aku katakan spesial, sama halnya kayak rute yang lainnya yang belum kita akan bahas. Seperti kayak rute B25, koridor P11 ya kan, ataupun rute-rute yang lain yang langsung dari pusat kota itu sendiri menuju ke pinggirannya ataupun ke pusat kota strategisnya. Itu kenapa mau nggak ada dia, mau ada dia tetap langsung dibahas. Tapi untungnya dia ada. Ya, karena emang kita juga harus cari momen ya. Iya. Karena juga hari pertama dinas ya. Ya, baru jadi operasional pertama kali, operasional pelayanan, dan baru peresmian pun juga pagi tadi oleh Gubernur DKI Bapak Pramono di Blok M. Jadi Itu. kita Jadi ngincar. memang udah direncanakan, tapi karena ini nggak ada kabar, jadinya masa bodoh, nggak ada dia kita berangkat tetap gitu. Aku sendiri pun jadi karena teman-teman mungkin kalau masih ingat tentang episode tentang SA1 itu udah aku bahas juga teman-teman. Terima kasih untuk 3.800 penontonnya. Semoga ini ya mau SA1 mau SA2 itu bisa jadi alternatif teman-teman mau ke sini ke bandara lebih tepatnya. Entah terminal 1, terminal 2, terminal 3. Ya, bisa jadi
jadi alternatif kalian dari dan ke sini. Iya. Oke, sekarang kita ke pembahasan. Oke. Pembahasan tentang koridor SA2 ini. Koridor SA2 ini menurutku untuk jaraknya ini lumayan ekstrim juga. Lumayan 30 km per jam, 30 km dari kilometer per jam itu kecepatannya. Dari Blok M menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta begitu sebaliknya. Berarti kalau PP ya 60 kilo sekali rit. Nah, terus dari waktu pun itu lumayan, kayaknya lumayan panjang juga ya, karena mengingat rute yang dilewati itu rute-rute yang trafiknya tuh benar-benar ramai gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin kalau nggak macet tuh nggak terlalu lama waktunya, cuma karena ya Senayan terus Gatsu itu kan daerah rawan macet, CSW terutama juga. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau naik Transum, lebih tepatnya Transjakarta sih lebih titiknya itu ya teman-teman lebih baik spare waktu lebih panjang Ya, buat kalian buat sebelum nanti teman-teman terbang. Ya. Itu sih. Sama halnya kayak aku nginfoin tentang SA1 pun sama. SA1, SA2 pokoknya rute apapun Transum ya teman-teman wajib harus ada spare waktu karena namanya paham hukum pesawat, 1 detik ketinggalan terlambat udah ditinggal teman-teman. Jadi teman-teman harus time management aja kalau mau nyoba naik SA1, SA2 ataupun yang bus Damri, Hiba, yang bis bandara itu ya teman-teman harus make sure lagi timingnya. Berlaku juga untuk kereta juga. Apapun itu transport yang ke bandara harus lebih make sure lagi. Misal, gue pengen nyoba naik SA2, flight lu jam segini, ya spare lah kira-kira kan check-in itu kan dibuka kan 3 jam. 3 jam sebelum itu dan ditutup 1,5 jam sebelum penerbangan, karena memang 1,5 jam sebelum penerbangan itu teman-teman udah harus di gate-nya pesawat masing-masing teman-teman. Sedangkan kalau untuk yang di area check-in itu 1,5 jam sebelum penerbangan itu udah ditutup. Jadi Jadi kalian harus bisa memastikan waktu kalian cukup. sebenarnya bisa aja, tapi kan kita nggak tahu namanya di kalau untuk internasional kan imigrasi, boarding, check-in apa itu. Kalau domestik mungkin ngantri. Kayak kita nggak tahu. Jadi lebih tepatnya teman-teman harus lebih spare waktu lagi supaya nggak ketinggalan pesawatnya. Nah, bahkan sebelum di bandara pun kita kan nggak tahu kondisi traffic ya nantinya. Ya, apalagi tadi itu kita untuk hari pertama operasional SA1 ini, SA2 ya sorry, macet ya. Gua akui sengaja aku tadi naik dari Blok M tuh pengen tahu macetnya di mana aja sih. Oke, yang pertama macetnya itu udah pasti titik tumpunya tuh di simpang CSW. Di daerah Kejaksaan Agung ya itu macet total. Tadi aku lihat itu kurang lebih 30 menit macet. Ya kan lu kan keburu tadi. 30 menit kurang lebih. Terus macet lagi di Bundaran Senayan nggak terlalu tadi. Bundaran Senayan di situ nggak terlalu, tapi yang lumayan macetnya itu dari Bundaran Senayan halte Transjakarta sampai ke depan gedung Bursa Efek Indonesia itu sendiri itu macet. Semanggi nggak terlalu sih kalau kata gue. Itu bener-bener front itu macetnya di situ. Parah. Nah, sama mau masuk tol. Masuk tol dalam kota juga itu macet teman-teman. Jadi dihimbau kalau emang mau naik koridor ini satu ini make sure waktunya harus lebih detail. Jangan menyepelekan juga misalnya mentang-mentang Sabtu Minggu nih teman-teman ada perjalanan Sabtu atau Minggu ataupun hari libur macet. Lenggang lebih tepatnya kan, lenggang, kosong, nggak ada orang. Jalannya ya semau gue. Kan kita nggak tahu namanya rinja jalan ya. Jadi apapun transportnya teman-teman harus make sure karena untuk SA2 ini jaraknya jauh 30 km dari ujung ketemu ujung. Itu yang pertama. Yang kedua ada review bisnya. Menurut lo yang cukup beda tuh apa? Kayaknya sebenarnya kalau dari bis masih biasa ya karena pakai unitnya Metro Trans, tapi kayaknya itu di bagian interior ada sedikit modifikasi ya dari Betul, ada bagasi. modifikasi khusus untuk rak koper. Ya. Ya betul. Jadi sebenarnya teman-teman untuk perihal rak koper yang ada di Transjakarta saat ini sebenarnya itu udah direncanakan sejak lama. Dari adanya SA1 sebenarnya. Tapi baru direalisasikannya itu baru pada saat SA2. Namanya armada mungkin kalau teman-teman nanti ketemu nanti di koridor non BRT utama di luar koridor bandara misalnya ada rak itu ya jangan heran ya namanya sarana kan pasti kan ada rollingnya kan ada ini. Jadi itu fungsinya tuh untuk mempermudah teman-teman yang bawa koper atau buat tas dengan dimensi yang lumayan supaya bisa taruh. Tapi ingat teman-teman untuk dimensinya itu sudah ditetapkan oleh PJ, jadi jangan sampai over.
Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau ngomong ke tarif. Tarif Transjakarta untuk S2 nih ada info. Memang untuk saat ini tarifnya 3.500, tapi untuk berlaku 3 bulan ke depan. Jadi untuk ada informasi untuk koridor Transjakarta pelayanan rute bandara itu kemungkinan nanti ada penyesuaian lagi. Sama dengan SA1. Sebenarnya SA1 juga ada penyesuaian tarif, tapi karena belum ada informasi yang matang, jadilah ditunda. Nah, mungkin setelah ini setelah nanti SA2 operasional terus sudah dimatengin tarifnya berapa, nah itu nanti akan ketahuan tarifnya berapa. Tapi yang jelas aku pengen tahu sistem integrasinya, karena kan ini kan teman-teman kalau tadi lihat aku tarifnya 1.500 karena Jaklingko. Nah itu aku juga penasaran apakah kira-kira di Transjakarta yang rute bandara ini akan ada tarif integrasi atau enggak. Itu yang pertama. Yang keduanya apa ya, lebih tepatnya tuh berapa nominal yang pas untuk Transjakarta pelayanan rute bandara. Iya. Tapi karena emang saat ini Transjakarta Tapi itu kan ekstrim loh Transjakarta ini, bukan Iya. rute ke bandara tuh rutenya itu nggak ekstrim loh menurut gue. dan saat ini juga Transjakarta itu masih salah satu moda transportasi umum paling murah Iya, dari dan ke bandara. paling murah Paling Pak, murah. paling murah. Teman-teman kalau pengen tahu bisa nonton di episode SA1 ada di pojok kanan, linknya nanti aku sisipkan. Itu jujur ya, gue pertama kali bahasin SA1 itu juga kaget 3,5. Malahan dulu operasional pertama tuh Rp0 Pak. Oh, ya, rupiah. Rp0 malah. Dan walaupun dengan operasional terbatas dari jam 5 sampai jam 9, terus dilanjut lagi dari jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 10 malam. Rp0 gue inget banget sumpah tuh. Tarifnya itu. Itu lebih edan lagi sih. Makanya wow, Transjakarta berani juga gitu kasih rute kasih tarif Rp0 sebagai uji coba. Jelas rame. Iya, memang awal mulanya tuh SA1 tuh ya sebelum ada SA2 itu difungsikan untuk karyawan-karyawan yang ada di sini. Jadi bisa ada opsi, nggak bisa naik kereta bandara, bisa naik bis bandara, atau bisa naik Transjakarta itu sendiri. Sebenarnya di sini ada juga shuttle. Shuttle berbayar sama shuttle gratis. Shuttle yang gratis itu dari Transjakarta sendiri pakai Royal Trans. Kemudian ada yang dari Big Bird yang 5.000 pakai kris itu. Jadi bisa jadi opsi gitu. Sebenarnya sekarang untuk bandara sih udah banyak banget yang untuknya khusus di CGK banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih apa aja, mau naik kereta silakan, bus bandara silakan, Transjakarta silakan, ataupun mau kendaraan pribadi pun juga silakan. Itu semua tergantung teman-teman. Yang jelas ini gebrakan yang luar biasa buat Transjakarta. Gue kaget sih terus terang SA2 beneran bisa rilis. Itu luar biasa. Nanti akan kita bahas lagi koridor berikutnya. Terus ada lagi yang kira-kira mau lu bahas lagi yang menurut lu ada yang pengen lu sampaikan ke teman-teman? Kalau untuk saat ini enggak ya, karena gue juga bukan pengguna reguler dari rute bandara ini, jadi gue menganggap rute ini sebagai rute wisata ya sebenarnya. Make sure kalau untuk gua sih rute andalan sih, karena emang dulu teman-teman kalau ingat yang episode Malaysia Bertunggu tuh, gua kesini pun naik SA1 sebenarnya. Ya, karena kan saya ini lebih sering naik bis ya daripada naik. Transjakarta bis ya. Ya kan Transjakarta tuh cuma perantara, bukan transportasi utama. Transportasi utama saya kan tetap di bis. Jadi Ya. bandara. Terus teman-teman kalau ada yang nanya kira-kira untuk pembayarannya pakai apa? Pembayarannya untuk ini sama seperti di pelayanan Transjakarta, dia sistemnya tap on bus, jadi bisa pakai e-money Mandiri, Brizi BRI, BNI Tap Cash, Flash BCA, kemudian Jakarta Bank DKI, dan bisa menggunakan fitur Kristep. Masih pakai kue kartu uang elektronik. Ya, jadi pakai kue ya. Sebenarnya juga itu sebenarnya pakai kris itu bisa sih, kris Pindai. Cuman sampai sekarang gua tahu gimana cara implementasinya sih. Beta Kristep ya. Kristep sudah bisa. Kalau teman-teman bingung cara pakai Kristep ya, nanti juga bisa nonton juga di video sebelumnya. Ya. Jadi itu SH2 itu juga cukup testimoninya bagus walaupun ya lumayan panjang perjalanannya karena macet total. Ya, Kita maksud- tuh aku berangkat dari Blok M sendiri itu pada berangkat dari Blok M jam 4:24, 16:24. Nyampe Suta jam 6:04. 1 jam setengah, Cok. Iya. 90 menit. Nah, itu makanya kenapa jadi alasan kenapa aku lebih rekomend itu teman-teman kalau mau naik SA1, SA2
ataupun koridor yang bis Transjakarta pelayanan ataupun Transum yang lain, better make sure lagi jamnya sebelum penerbangan. Ya, pastikan kalian punya spare waktu yang cukup, minimal yang bisa sampai bandara 2 jam sebelum berangkat Better kalian. make sure 3 jam Pak sebenarnya pas mau Oh. flight itu. Ya, Karena paling kita nggak- who knows lah. Antrian check-in, alam yang internasional, balik lagi imigrasi, security check. Belum lagi kalau teman-teman dapat gate-nya di ujung. Nah, Gate ya kan check-innya di sini, gate-nya di ujung. iya. Kan butuh waktu juga, walaupun ya teman-teman walaupun ngomong kan ada ini juga, ada bis penjemput, ada pengumpan, ada feedernya. Tapi ya tetap aja. Jadi intinya teman-teman harus bisa lebih menjaga waktu aja. Oke. Terima kasih. Sekian Sekian untuk untuk video kali episode kali ini. Like kalau yang suka video ini, dislike kalau yang nggak suka. Nah, bagikan kalau video ini berguna untuk teman-teman, saudara, keluarga kalian. Anyway, anyone. Nah, itu dia. Anywhere, anyone. Anywhere. Oke, terima kasih ya udah nonton SA2 kali ini. Sebenarnya gue pengen bahasin T31 ya kemarin gitu. Ya, T31, P11, malah keduluan lagi SA2-nya tuh. Ya, itu sampai bertemu di video-video selanjutnya. Hendro, Ahmad, pamit. Terima kasih. Bye-bye. Kita mau kemana abis ini, Cok? Toilet dulu, aku mau Ah. ini buang Oke, air.